Hai semuanya, pagi itu alarm ponsel berbunyi nyaring, memecah keheningan kamar. Jam menunjukkan pukul 6 pagi. Seharusnya saat itulah saya bangun, berolahraga sebentar, mandi, lalu bersiap untuk pekerjaan yang menanti. Tapi, seperti biasa, gravitasi bantal terasa 10 kali lipat lebih kuat dari biasanya. Jempol saya otomatis bergerak mencari tombol tunda. 5 menit lagi, hanya 5 menit. Begitu bisikan di kepala. 5 menit berubah jadi 10, lalu 15, dan akhirnya saya terbangun terburu-buru, panik karena sudah terlambat. Begitulah gambaran umum prokrastinasi, si musuh bebuyutan produktivitas yang seringkali menghantui hari-hari kita. Kita tahu persis apa yang harus dilakukan. Kita tahu manfaatnya, tapi ada saja kekuatan tak terlihat yang menahan kita, membuat kita menunda-nunda sampai detik-detik terakhir. Atau bahkan sampai tugas itu tidak pernah selesai sama sekali. Rasanya seperti ada medan magnet negatif yang mendorong kita menjauh dari pekerjaan yang penting dan malah menarik kita ke arah hal-hal yang kurang penting tapi lebih menyenangkan. Seperti gulir media sosial tak berujung, menonton serial favorit, atau sekedar melamun. Prokrastinasi bukan sekedar malas. Itu jauh lebih kompleks dari sekedar kekurangan motivasi. Seringkali prokrastinasi muncul dari ketakutan. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan kesempurnaan, ketakutan akan penilaian orang lain, atau bahkan ketakutan akan kesuksesan itu sendiri. Kita cenderung menunda-nunda tugas yang terasa menakutkan atau terlalu besar. Bayangkan, Anda harus menulis laporan setebal 20 halaman. Otak Anda langsung memproses informasi itu dan berpikir, "Wow, itu banyak sekali. Pasti sulit, nanti saja deh." Begitu pikiran itu muncul, mulailah rantai penundaan. Kita mulai mencari alasan yang masuk akal, padahal tidak, untuk tidak memulai. Saya butuh kopi dulu. Atau, lebih baik rapikan meja dulu, biar fokus. Atau, mungkin ide brilian baru muncul kalau saya santai sebentar. Semua itu hanyalah bentuk perlawanan dari otak kita terhadap sesuatu yang dianggapnya tidak nyaman. Prokrastinasi juga bisa dipicu oleh ketidakjelasan. Kalau kita tidak tahu persis apa langkah pertama yang harus diambil, kita cenderung diam di tempat. Kita merasa lumpuh, tidak tahu harus mulai dari mana, dan akhirnya memilih untuk tidak melakukan apa-apa sama sekali. Ini sering terjadi ketika kita dihadapkan pada proyek besar yang tidak memiliki petunjuk jelas. Mel Robbins, seorang motivational speaker dan penulis buku, punya ide brilian yang bisa dibilang sangat sederhana tapi powerful, yaitu teori 5 detik. Kedengarannya gila kan? Bagaimana bisa 5 detik mengubah segalanya? Intinya begini, saat Anda memiliki impuls atau dorongan untuk melakukan sesuatu yang produktif, Anda harus segera bertindak dalam waktu 5 detik sebelum otak Anda sempat memproses dan menciptakan alasan untuk menunda. Begitu Anda punya ide untuk bangun pagi, berolahraga sebentar, menelpon klien, atau mulai mengerjakan tugas, hitung mundur dari 5 ke 1, lalu langsung bergerak. 5, 4, 3, 2, 1, go! Filosofinya adalah, begitu Anda mulai menghitung mundur, Anda mengaktifkan korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengambilan keputusan dan kontrol impuls. Anda mengalihkan kendali dari mode otomatis yang malas ke mode sadar yang bertanggung jawab. Ini adalah semacam gerakan paksa untuk mengalahkan resistensi bawaan otak terhadap hal-hal yang tidak nyaman atau baru. Anda tidak perlu merasa termotivasi untuk memulai. Anda hanya perlu bertindak. Motivasi seringkali datang setelah Anda memulai, bukan sebelumnya. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana teori 5 detik ini bekerja di tingkat psikologis. Otak kita punya 2 mode utama, mode otomatis atau autopilot dan mode berpikir sadar. Mode otomatis adalah yang mengendalikan kebiasaan kita sehari-hari, seperti menyikat gigi atau mengendarai di rute yang sama. Mode ini nyaman dan tidak membutuhkan banyak energi. Mode berpikir sadar adalah yang kita gunakan untuk tugas-tugas baru yang membutuhkan fokus dan seringkali terasa tidak nyaman karena memaksa kita keluar dari zona nyaman. Prokrastinasi terjadi ketika mode otomatis kita mengambil alih dan memilih jalur yang paling mudah, yaitu menunda. Teori 5 detik memaksa kita untuk mengintervensi mode otomatis itu. Dengan menghitung mundur, Anda secara efektif mengaktifkan korteks prefrontal,
bagian otak yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengambilan keputusan, dan kontrol impuls. Anda mengalihkan kendali dari mode otomatis yang malas ke mode sadar yang bertanggung jawab. Ini adalah semacam gerakan paksa untuk mengalahkan resistensi bawaan otak terhadap hal-hal yang tidak nyaman atau baru. Anda tidak perlu merasa termotivasi untuk memulai. Anda hanya perlu bertindak. Motivasi seringkali datang setelah Anda memulai, bukan sebelumnya. Penerapan teori 5 detik ini bisa dalam berbagai aspek kehidupan. Kembali ke contoh bangun pagi tadi. Saat alarm berbunyi, alih mencari tombol tunda, segera hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1, bangun. Lalu dorong diri Anda untuk langsung duduk tegak di tempat tidur. Jangan beri kesempatan untuk berbaring lagi. Setelah duduk, langkah berikutnya mungkin berdiri, lalu melangkah ke kamar mandi. Setiap langkah kecil ini adalah kemenangan. Begitu pula saat Anda harus memulai tugas yang sulit. Misalnya, Anda harus mengirim email penting yang sudah Anda tunda berminggu-minggu. Otak Anda mungkin berkata, "Aduh, nanti sajalah, pasti ribet." Saat itulah teori 5 detik masuk. 5, 4, 3, 2, 1. Buka laptop. Kemudian buka aplikasi email. Lalu tulis subjeknya. Anda tidak perlu menyelesaikan seluruh email dalam 5 detik. Tapi, Anda perlu memulai langkah pertamanya. Intinya adalah memecah tugas besar menjadi langkah-langkah yang sangat kecil dan kemudian menggunakan teori 5 detik untuk memulai langkah pertama itu. Setiap langkah kecil yang berhasil Anda ambil akan membangun momentum dan mengurangi rasa takut atau ketidaknyamanan yang terkait dengan tugas tersebut. Bukan cuma untuk tugas besar, teori 5 detik juga sangat efektif untuk kebiasaan sehari-hari yang ingin Anda bangun. Ingin lebih sering berolahraga? Saat Anda berpikir untuk berolahraga, jangan tunda. Hitung mundur dan langsung pakai sepatu olahraga. Ingin membaca buku lebih banyak? Saat Anda punya waktu luang sebentar, hitung mundur dan langsung ambil buku, baca 1 halaman. Ingin makan lebih sehat? Saat Anda tergoda untuk mengambil makanan tidak sehat, hitung mundur dan ambil buah atau sayuran sebagai gantinya. Kuncinya adalah menyadari momen di mana Anda punya impuls untuk melakukan sesuatu yang baik dan sebelum pikiran negatif atau alasan muncul, langsung bertindak. Ini adalah tentang mengambil alih kendali pikiran Anda dan tidak membiarkan pikiran yang malas atau penakut mengambil alih. Anda tidak sedang melawan godaan. Anda sedang mengubah cara Anda merespon godaan itu. Tentu saja, teori 5 detik bukan tongkat ajaib yang akan menyelesaikan semua masalah prokrastinasi Anda dalam semalam. Ada kalanya Anda mungkin gagal menerapkan. Itu wajar. Yang penting adalah Anda tidak menyerah. Setiap kali Anda berhasil menerapkan, Anda sedang melatih otot mental Anda untuk menjadi lebih kuat dalam melawan penundaan. Ini adalah latihan, dan seperti latihan fisik, semakin sering Anda melakukannya, semakin mudah jadinya. Jangan terlalu keras pada diri Anda jika sesekali tergelincir. Yang penting adalah kembali ke track secepat mungkin. Setelah Anda mulai, bahkan jika itu hanya 5 menit dari tugas yang menakutkan, Anda akan sering menemukan bahwa rasa takut itu berkurang, dan Anda bisa melanjutkan lebih lama dari yang Anda bayangkan. Seringkali, bagian tersulit adalah memulai. Teori 5 detik adalah alat yang sempurna untuk mengatasi rintangan awal itu. Salah satu kesalahan umum yang sering terjadi saat mencoba mengalahkan prokrastinasi adalah terlalu fokus pada motivasi. Kita menunggu sampai kita merasa termotivasi, sampai kita merasa moodnya tepat. Masalahnya, motivasi itu seperti angin. Kadang ada, kadang tidak. Kita tidak bisa mengandalkannya sepenuhnya. Teori 5 detik membalikan konsep itu. Ini bukan tentang menunggu motivasi, tapi tentang menciptakan momentum melalui tindakan. Tindakan akan menghasilkan motivasi, bukan sebaliknya. Ketika Anda mengambil langkah pertama, Anda akan merasa sedikit lebih baik. Anda akan merasa ada kemajuan, dan perasaan itu sendiri akan memicu motivasi untuk terus maju. Ini adalah lingkaran positif. Tindakan memicu motivasi, motivasi memicu tindakan lebih lanjut, dan seterusnya. Pada akhirnya, teori 5 detik adalah tentang membangun keberanian kecil dalam diri Anda. Keberanian untuk memulai, keberanian untuk menghadapi ketidaknyamanan, dan keberanian untuk tidak membiarkan diri Anda terjebak dalam lingkaran penundaan yang merugikan. Ini adalah tentang menyadari bahwa Anda memiliki kendali atas tindakan Anda, bahkan ketika pikiran Anda coba menggagalkannya. Ini adalah alat yang sangat praktis dan mudah diingat, yang bisa Anda gunakan kapan saja, di mana saja. Tidak butuh persiapan khusus, tidak butuh peralatan mahal, hanya kemauan untuk mencobanya. Jadi,
Lain kali Anda menemukan diri Anda menunda-nunda sesuatu, ingatlah 5, 4, 3, 2, 1. Lakukan saja. Anda akan terkejut betapa banyak yang bisa Anda capai hanya dengan mengatasi 5 detik pertama dari penundaan itu. Ini adalah kunci untuk membuka potensi diri Anda yang tersembunyi di balik tumpukan tugas yang tertunda.